cerita yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kisah tragedi pemerkosaan lebih dari 20 santriwati di pesantren Bandung terus berlanjut. Dan kini mulai ada pihak-pihak yang dijadikan kambing hitam. Salah satu tuduhannya adalah bahwa Heri Wirawan si penjahat kelamin adalah warga kelompok Syiah. Organisasi Syiah di Indonesia, Ahlul Bait Indonesia, ABI, sudah menyatakan bahwa Heri bukan penganut mazhab Syiah. ABI berani mengeluarkan klarifikasi itu karena jamaah Syiah tidaklah terlalu banyak, sehingga dengan mudah terpantau siapa saja yang menjadi anggota dan tokoh masyarakat. Heri adalah pemilik pondok pesantren, jadi kalau dia memang Syiah, hampir pasti ABI mengetahuinya. Apa yang terjadi ini sungguh memalukan. Kebiadaban terhadap para santriwati ini sudah berlangsung selama 5 tahun. Saat ini sudah ditemukan lebih dari 20 korban perkosaan. 8 diantaranya sudah melahirkan 9 bayi. Ini semua bisa terjadi karena kejahatan ini dibiarkan. Bahkan ketika sekarang kejahatan itu terbongkar, ada upaya keras untuk terus menutupinya. Pengadilan kasus ini sebenarnya sudah dimulai Mei lalu. Namun, media massa Jawa Barat menganggap ini seolah bukan berita besar. Tokoh Bandung dengan enteng menyatakan mereka sudah mengetahui adanya kasus ini sejak lama, tapi memilih untuk tidak membicarakannya karena khawatir akan menimbulkan kehebohan. Majelis Ulama Indonesia Bandung bahkan meminta agar masyarakat tidak terus membongkar isu ini karena kebiadaban ini merupakan aib yang seharusnya ditutupi. Sebagian pihak juga menyatakan bahwa lembaga pendidikan yang dimiliki Heri bukanlah pesantren, itu cuma lembaga pendidikan umum. Sebagian lain menuduh serangan terhadap Heri adalah serangan terhadap Islam. Bahkan ada yang mengatakan bahwa di gereja pun kan sebenarnya terjadi kekerasan seksual, sehingga seharusnya bukan cuma kasus di pesantren yang di blow up. Ini semua memalukan. Kekerasan seksual di pesantren Heri itu sungguh biadab. Tidak penting kebiadaban itu terjadi di mana, entah di pesantren, entah di sekolah umum, entah di gereja, itu bisa terjadi dimanapun. Yang penting adalah ada sebuah kebiadaban luar biasa yang berlangsung selama 5 tahun dan itu tidak boleh lagi terjadi. Pelakunya harus dihukum berat, kita harus bersama mengutuknya. Kita harus mencegah hal serupa berulang. Dan kita harus ingat bahwa ada korban-korban yang menderita yang selama ini justru tak memperoleh perhatian. Saya tidak paham mengapa harus ada yang menyimpulkan ini adalah serangan terhadap Islam dan pesantren. Kenapa harus begitu lebay dan drama? Apa salahnya mengakui bahwa ini dilakukan oleh seorang pendidik dan pemuka Islam dan ini semua terjadi di sebuah pesantren? Ini adalah fakta yang tak usah dibantah, tidak usah denial. Apalagi seperti yang saya katakan di awal tadi dengan mencari-cari kambing hitam. Dan seperti biasa yang mudah dijadikan kambing hitam adalah kaum minoritas. Dalam hal ini kaum Syiah. Dan ini dilontarkan begitu saja tanpa ada perasaan bersalah. Misalnya saja ada teks yang beredar viral yang menyatakan bahwa wajar saja kekerasan seksual ini dilakukan Heri karena Heri adalah pemeluk Syiah. Sementara Syiah mengakui adanya kawin mut'ah, yaitu pernikahan sementara tanpa ikatan resmi. Narasi semacam ini bukan saja mengandung cacat logika mendasar, tapi lebih dari itu tidak mendasarkan diri pada bukti apapun. Menurut orang yang sering mengikuti ceramah Heri, ia dikenal sebagai orang yang sangat anti-Syiah. Ia dikabarkan adalah anggota ANNAS atau Aliansi Nasional Anti-Syiah. Ia memang tidak tercantum sebagai pengurus ANNAS, namun dari narasi yang sering ia lontarkan, Heri itu jelas pembenci Syiah. Heri juga adalah Ketua DPP Forum Komunikasi Pendidikan Kesetaraan pada Pesantren Salafiyah FK-PKPS Nasional. Sebutan Salafiyah ini saja sudah menegaskan bahwa Heri bukanlah Syiah. Istilah Salafiyah memang bisa merujuk pada beberapa kelompok besar dalam Islam. Di satu sisi, Salafiyah lazim digunakan untuk menggambarkan metode pengajaran Islam tradisional Nahdlatul Ulama (NU). Itu merujuk pada
kajian kitab kuning yang ditulis oleh ulama salaf terdahulu yang diajarkan di pesantren-pesantren tersebut. Namun, di sisi lain ini juga bisa merujuk pada paham yang menghendaki purifikasi agama dengan cara ekstrim, yaitu kembali pada Al-Quran dan hadis secara tekstual. Kelompok-kelompok Puritan ini bersikap keras pada kelompok lain yang dianggap menyimpang. Mereka lazim disamakan dengan aliran Salafi Wahabi. Dan kelompok inilah yang paling sering menggunakan istilah Salafiyah, yang kemudian sayangnya sering dikaburkan dengan istilah Salafiyah versi NU. Kita tidak tahu persis hari ini lebih pantas dimasukkan dalam kelompok Salafiyah yang mana, yang NU atau yang lebih ke arah Wahabi. Yang jelas, istilah Salafiyah yang digunakan dalam forum FKPKPS Heri itu secara tegas menunjukkan bahwa Heri itu pasti bukan Syiah. Namun memang bukan kali ini saja Syiah dijadikan kambing hitam. Mereka adalah mazhab Islam minoritas di Indonesia. Penganut Syiah ini sering dipersekusi. Tempat ibadahnya dirusak, pengajiannya diganggu, orang-orangnya dianiaya. Kaum Salafi memandang mereka sebagai kaum sesat. Karena posisi mereka, kaum Syiah memang lazim dijadikan korban. Misalnya saja dalam kasus Farid Okbah. Orang ini adalah pemuka Salafi yang belum lama ini ditangkap oleh Densus 88 karena dugaan keterlibatan dengan jaringan terorisme. Kelompok Salafi lantas menuduh Farid itu Syiah. Padahal Farid Okbah adalah Dewan Majelis Syuro An-Nas Pusat, sebuah posisi yang secara tegas menunjukkan Farid adalah musuh besar Syiah. Farid Okbah diketahui merupakan tokoh yang aktif menggencarkan sentimen anti-Syiah. Bahkan ia menulis buku berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Dilema Syiah di Indonesia, Fakta dan Data Perkembangan Syiah di Indonesia. Syiah kali ini kembali dikorbankan dalam kasus tragedi pencabulan para santriwati di Bandung. Mudah-mudahan tak ada yang mau percaya dengan fitnah ini. Dan mudah-mudahan ini tak akan mengalihkan perhatian kita dari upaya membongkar tuntas kejahatan luar biasa yang sesungguhnya. Mari terus gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat negara ini akan selamat. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.